Mungkin gue terlalu sulit menyampaikan apa yang gue rasain. Dan bener, gue orang yang tertutup. Gue gak mau orang lain kerepotan karena dengerin cerita gue. Dari gue kecil, gue hobi menyanyi, menulis, mengarang, berimajinasi. Dan ya gue pengen jadi penulis dan motivator buat orang yang butuh semangat. Banyak anak bangsa yang kehilangan nyawanya karena dia menyerah akan dunia. Banyak di antara mereka yang kehilangan nyawanya karena mereka takut sesama kita manusia. Banyak mereka yang menyerah karena haknya rumahnya diambil oleh orang-orang yang berdasi. Banyak anak-anak bangsa yang kehilangan mimpinya karena tekanan dari keluarganya. Banyak anak bangsa yang takut bermimpi karena selalu dituntut jadi yang terbaik. Dan ya, yang perlu kalian semua ketahui, bukan hanya dia yang berdasi yang punya masa depan. Dan bukan hanya dia yang berdasi yang berhak bermimpi. Gue juga pengen jadi dokter. Karena yang gue pengen jadi orang berusaha menyelamatkan orang yang dinanti oleh keluarganya. Gue gak suka lihat kesendirian seseorang anak, seseorang ibu, ataupun seseorang ayah karena kehilangan bagian dari keluarganya. Seiring berjalannya waktu, gue mulai fokus mengejar mimpi dan impian. Dan ya, ternyata benar. Terkadang, apa yang lo anggap teman, bukan benar-benar teman. Mereka datang hanya dikala mereka butuh. Dan ya, it's okay not to be okay. Gak apa-apa, terlihat gak baik-baik aja. Manusiawi kan kalau gue sedih. Manusiawi kan kalau gue kecewa. Mereka gak bisa selalu ada buat gue. Tapi gue selalu ada, berusaha bisa untuk mereka. Gue sadar, bumi gak hanya berputar buat gue. Tuhan itu baik. Kebaikannya buat kita itu nyata. Dia ngasih kebahagiaan dan kesedihan sesuai porsi gue. Terima kasih karena dari sananya gue bisa jadi seperti ini. Untuk bisa memecahkan masalah sendiri. Tapi sebenarnya orang tuh gak butuh untuk dikasih solusi. Mereka tuh cuman butuh untuk didengar. Kamu bilang sendiri bahwa jadi orang yang gak enakan itu gak enak. Bener banget. Apalagi kalau teman kita tuh udah ngecap kita sebagai seseorang yang baik. Tapi selalu ingat, baik itu belum tentu benar. Dan hal yang benar sudah tentu pasti baik, teman-teman. Jadi, ini adalah beberapa tips yang udah gue tulis dan siap untuk gue bagikan ke teman-teman semuanya. Hey, kenapa masih gak enakan? Takut dia sakit hati? Takut dia tersinggung? Takut dia terluka? Lalu, apa kabar sama diri sendiri? Pernah nanya gitu gak sih? Atau mungkin malah gak pernah sama sekali? Atau mungkin hati kamu sudah terlalu lama untuk mendarah? Terus, mau sampai kapan buat gak enakan sama orang lain? Ingat, mengatakan tidak di setiap keputusan yang memang hatimu enggan untuk mengerjakannya, enggan untuk menyetujuinya, enggan untuk melakukannya. Hey, itu bukanlah suatu kejahatan. Itu bukan kesalahan kamu kok. Tapi itu adalah hak kamu. Bilang tidak sama saja memberikan dirimu apresiasi bahwa kamu berhak untuk ikutin kata hati kamu sendiri. Dan bilang tidak pada mereka, ini yang paling bagus sih. Bilang tidak pada mereka akan lebih baik daripada kamu mengatakan iya, tapi kamu justru bohong sama diri kamu sendiri. Wah, udah berapa kali tuh kayak gitu. Dan terkadang kita tuh lebih sering memikirkan bagaimana kita bersikap ke orang lain kalau kita menolak ajakannya misalnya. Pasti kita langsung overthinking kayak, nanti dia gimana ya? Nanti dia sakit hati gak ya? Nanti dia kecewa gak ya? Coba deh, sekali lagi, pernah gak sih nanya ke diri sendiri? Sekali aja. Kayak gini nih misalnya. Hati gue suka gak sih diginiin? Gue suka gak sih ada di posisi ini? Untuk terus-terusan gak enakan gini? Untuk terus-terusan ngeiyain perkataan semua orang yang bahkan gue tuh gak suka untuk ngelakuin hal tersebut. Pernah gak sih nanya kayak gitu ke diri sendiri? Coba deh komen di bawah. Dan yang terakhir,
Kalau nggak enakan adalah cara paling halus untuk bunuh diri sendiri secara perlahan, lalu kenapa? Kenapa kamu masih hidup dengan perkataan mereka yang justru semakin hari semakin meredupkan sinarmu itu? Dipikir-pikir lagi ya. Karena tadi semakin banyak orang-orang baik yang aduh gue harus nolongin dia nih, gue gak bisa ngebiarin dia terluka, gue gak bisa untuk ngebiarin dia tuh sendirian. Tapi terkadang self love itu emang benar-benar penting. Tanya dulu ke hati kamu, apakah kamu tulus untuk membantu dia? Apakah kamu akan baik-baik saja? Apakah kamu bakal aman-aman aja? Tapi kalau misalkan dari awal hati kamu udah bilang, kayaknya gue gak sanggup deh, kayaknya gue butuh untuk rehat deh, kayaknya sekali-sekali nolak ajakan mereka gak apa-apa lah, gue pengen have fun di rumah, gue pengen sendiri dulu di rumah, ya gak apa-apa, bilang aja, sorry gue gak bisa, maaf ya gue lagi ada kerjaan, maaf ya, kayaknya untuk kali ini gue gak bisa deh, sorry, uang gue lagi gak cukup buat main sama kalian kesana kesini, jujur aja gak apa-apa teman-teman. Kayaknya udah keseringan bohong sama diri sendiri ya, tapi merasa gak bersalah. Jangan lagi ya.